Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Lukas 16 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-31, bunyinya adalah demikian. Judul dari perikop ini adalah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah, ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Ayat 25, tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Bapak Ibu Saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kalau saya bisa kasih tema untuk khotbah pada hari ini, temanya adalah kehidupan sesudah kematian. Saudara-saudara, kita akan belajar apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang apa yang akan terjadi sesudah kita mengalami kematian. Kemana kita akan pergi sesudah kita mati? Atau di mana kita akan berada sesudah kita meninggalkan dunia ini? Kenapa saya ingin membahas tentang topik ini? Karena banyak sekali orang yang belum mengerti tentang hal ini, sehingga takut kalau berbicara tentang kematian. Bahkan ada orang yang percaya takut kalau menghadapi kematian, saudara, karena tidak mengerti apa yang terjadi sesudah kematian itu. Saudara-saudara, kalau kita mengerti tentang apa yang akan terjadi sesudah kita mati, itu akan membuat kita tidak takut lagi menghadapi kematian. Karena siapapun kita, sehebat apapun kita, tidak peduli kita orang miskin atau orang kaya, apapun status kita di dalam masyarakat, suatu saat kita pasti akan mengalami apa yang namanya kematian. Yang saya maksudkan di sini adalah kematian secara fisik atau secara tubuh, saudara. Ya, semua kita pasti akan mengalami kematian, kecuali sebelum kita mati Tuhan Yesus sudah datang, saudara. Nah, pada waktu itu kita akan diubahkan dan dikenakan tubuh kemuliaan, dan kita akan menyongsong Tuhan di angkasa, yaitu yang dinamakan rapture, saudara. Kalau kita belum mati, Tuhan udah datang. Tetapi kalau kita harus mengalami apa yang namanya kematian, tentunya kita pengen tahu ya, apa yang terjadi sesudah kita mati, saudara. Apa yang terjadi sesudah kita meninggalkan dunia ini. Dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 21,
diceritakan tentang orang kaya dan orang miskin yang bernama Lazarus ketika mereka masih hidup di dunia ini. Coba kita akan baca ayat ini. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ayat 20, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Saudara-saudara, dalam ayat-ayat ini dijelaskan ada seorang kaya yang selalu mengenakan jubah ungu. Jubah ungu ini adalah jubah yang biasa dipakai oleh para bangsawan pada waktu itu, atau jubah yang biasa dipakai oleh orang-orang kaya pada waktu itu. Dan orang kaya ini dikatakan dia adalah orang yang selalu hidup bersukaria dalam kemewahan. Jadi orang kaya ini dia bergelimang dengan harta, saudara. Dan kata bersukaria dalam kemewahan ini mempunyai arti orang kaya ini hidup bersenang-senang dan berpesta pora setiap hari. Orang kaya ini setiap hari dia hanya memuaskan keinginan dagingnya saja, saudara. Dia hanya memuaskan hawa nafsunya tanpa mempedulikan orang-orang yang ada di sekitar dia, saudara. Ya. Sedangkan Lazarus adalah seorang pengemis yang miskin. Hidupnya tentunya sangat menderita, ya. Tidak ada yang memperhatikan Lazarus pada waktu itu. Bahkan dikatakan untuk makan saja dia harus mengambil sisa-sisa makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu, saudara. Jadi orang kaya ini tidak khusus memberikan makanan kepada Lazarus, tetapi Lazarus harus mengambil atau memunguti sisa-sisa makanan yang jatuh di lantai atau mungkin di tanah pada waktu itu. Dia harus mengunguti satu-satu untuk itu makanan, lalu dia makan untuk menghilangkan rasa laparnya. Jadi kita lihat di sini Lazarus begitu menderita, ya. Tetapi orang kaya ini tidak mempedulikan keadaan Lazarus pada waktu itu, saudara. Orang kaya ini tidak mempunyai kasih kepada orang-orang yang menderita, yang membutuhkan pertolongan yang ada di sekitarnya. Nah, kalau kita lanjut ke ayat 22 dan ayat 23, coba kita lihat. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang kepada Lazarus. Dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan ini dijelaskan bahwa orang kaya dan Lazarus yang miskin itu, suatu saat mereka mengalami kematian, saudara. Yang namanya manusia, suatu saat akan mengalami apa yang namanya kematian. Sekuat apapun, sehebat apapun seseorang, pasti suatu saat akan mati, saudara. Ya, yang menjadi pertanyaan, apa yang terjadi sesudah kita mati, ya? Apa yang terjadi sesudah kita meninggalkan dunia ini, saudara? Akan pergi kemana kita? Nah, dalam firman Tuhan yang baru kita baca ini ada dijelaskan ada dua tempat, ya. Kemana mereka pergi, saudara? Kemana si Lazarus dan orang kaya ini pergi, saudara? Yang pertama adalah tempat yang disebut pangkuan Abraham, ya, atau Firdaus. Ini adalah tempat di mana Lazarus dibawa oleh para malaikat Tuhan, ya. Jadi kalau orang yang mati di dalam Tuhan, ada malaikat Tuhan yang akan menjemput dia. Dan malaikat-malaikat Tuhan itu akan membawa orang tersebut ke pangkuan Abraham atau Firdaus, saudara. Ya. Nah, di tempat ini tidak ada lagi kesengsaraan dan penderitaan, saudara. Ya. Di tempat ini Lazarus tidak lagi menjadi orang miskin, saudara. Ya, dia tidak lagi menderita sakit penyakit, saudara. Tetapi dikatakan oleh Alkitab, dia bersukacita karena dia mendapatkan penghiburan. Ya. Yang kedua, tempat yang kedua adalah alam maut atau Hades. Jadi orang kaya yang juga mati pada waktu itu, dia langsung dibawa ke alam maut atau Hades, di mana dijelaskan apa yang dia alami di sana. Kita bisa baca tentang hal itu di dalam Lukas 16 ayat 24. Coba kita lihat. Apa yang terjadi kepada orang kaya ini? Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham,
kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saudara-saudara, jadi di alam maut itu orang kaya ini sangat menderita, saudara. Alkitab menggambarkan orang kaya ini sangat kehausan di alam maut. Bahkan hanya dengan sedikit air saja yang jatuh dari ujung jari Lazarus itu bisa menyejukkan lidahnya, bisa memuaskan dahaganya, saudara. Dan dikatakan di tempat itu, di Hades, ya, dia merasa sangat kesakitan karena ada api yang menyiksa dia di sana. Saudara, ini sebenarnya hanya sedikit gambaran dari tempat yang bernama alam maut atau Hades. Ya, jadi tempat ini adalah sebuah tempat yang sangat mengerikan, dan saya rasa tidak seorang pun di antara kita yang mau pergi ke sana, atau tidak ada manusia yang mau pergi ke Hades, saudara. Saya akan berbicara sekali lagi tentang kedua tempat ini. Yang pertama adalah pangkuan Abraham, dijelaskan dalam Alkitab, atau Firdaus. Nah, tempat ini dikhususkan bagi orang-orang yang mati di dalam Tuhan, atau bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Tempat ini disediakan bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Ya. Dan tempat yang kedua adalah alam maut, ya. Tempat transit bagi orang-orang yang menolak untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Jadi bagi Anda yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, Anda nggak perlu takut, saudara. Karena Anda akan tahu kemana Anda akan pergi. Ya, Anda pasti akan dibawa oleh malaikat Tuhan ke Firdaus kalau Anda mati nanti. Ya, ingat ya, penjahat yang ada di samping Tuhan Yesus, ya, yang bersama-sama disalib dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada dia, hari ini juga engkau sudah bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kenapa? Karena di akhir kehidupan dari penjahat ini, walaupun dia melakukan begitu banyak kejahatan, ya, sampai akhirnya dia harus disalib sebagai seorang kriminal, saudara. Tetapi di akhir hidupnya, dia memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup dia. Dan Tuhan memberikan anugerah keselamatan di dalam hidupnya. Ya, makanya Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya orang ini diselamatkan, saudara. Ya, jadi selama masih ada napas dalam hidup kita, dalam hidup seseorang, masih ada kesempatan untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, jadi sangat penting untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Jadi kematian ini sebenarnya bukan akhir dari segala-galanya. Kenapa saya katakan kematian ini bukan akhir dari segala-galanya? Karena banyak orang yang berpikir bahwa tidak ada kehidupan sesudah kematian. Mereka berpikir bahwa sesudah mati, ya sudah, segala-galanya sudah selesai, saudara. Nah, ini adalah sebuah pemikiran yang salah, ya. Ini adalah tipuan iblis bagi manusia. Makanya banyak orang yang bunuh diri. Ya, kenapa? Karena mereka pikir kalau mereka mati, ya sudah, habis, sudah selesai. Nggak ada lagi penderitaan, nggak ada lagi air mata, nggak ada lagi kesusahan, nggak ada lagi kesengsaraan. Jadi, untuk menghindarkan dari kesengsaraan dan penderitaan, banyak orang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, saudara. Nah, ini sesuatu yang salah, saudara. Ya, karena Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa kalau kita mati itu adalah kesudahan dari segala sesuatu. Ya, Alkitab tidak menjelaskan kepada kita seperti itu, tetapi Alkitab menjelaskan ada kehidupan sesudah kematian. Apakah kehidupan itu akan bersama dengan Tuhan selamanya, atau kehidupan yang terpisah dengan Tuhan selama-lamanya? Nah, tentunya itu adalah keputusan kita, saudara. Ya, karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang kekal. Ya, artinya kehidupan manusia itu tidak akan pernah berakhir. Manusia itu akan hidup di dalam kekekalan. Yang kedua, kematian hanya terjadi secara tubuh atau fisik, tetapi roh dan jiwa manusia itu akan tetap hidup selama-lamanya.
Dan kematian itu adalah pintu gerbang menuju kepada kehidupan di dalam kekekalan. Jadi kematian itu bukan berarti kita mengakhiri kehidupan, tetapi justru melanjutkan kehidupan kita dari kehidupan yang fana ini menuju kepada kehidupan di dalam kekekalan. Saya suka dengan bahasa Indonesia, kata mati itu dibilang meninggal dunia. Ya, meninggalkan dunia. Jadi orang mati disebut orang itu udah meninggalkan dunia. Ya, kalau kita meninggalkan dunia, berarti kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita tinggalin dunia ini, tapi kita menuju ke suatu tempat. Benar nggak? Ya, kita menuju ke suatu tempat. Kita melanjutkan hidup kita ke suatu tempat yang lain. Nah, dan penting yang perlu kita ketahui adalah apa yang terjadi dengan kehidupan sesudah kita mati, itu tergantung dengan kehidupan kita pada waktu kita masih hidup di dunia ini. Kalau kita mengerti tentang hal ini, maka kita tidak akan lagi sembarangan untuk hidup di dunia ini. Amin. Kita akan melihat bagaimana cara kita hidup di dunia ini, karena cara hidup kita di dunia ini akan menentukan apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita di masa yang akan datang, atau apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita sesudah kita mengalami kematian. Kita baca dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara, dengan jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup, atau cara kita hidup itu akan menentukan apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita selanjutnya. Ya, jadi Rasul Paulus menganjurkan, meminta, menghimbau kepada jemaat di Efesus untuk memperhatikan cara mereka hidup, saudara. Jangan hidup secara sembarangan. Jangan menjadi orang yang bodoh, tetapi harus menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bodoh tidak tahu mempergunakan kesempatan atau tidak tahu mempergunakan waktu-waktu yang ada di dalam hidup mereka. Mereka mengisi kehidupan mereka dengan hal-hal yang tidak berguna, saudara, yang tidak bermanfaat. Tetapi orang yang bijaksana adalah orang yang tahu mempergunakan waktu-waktu yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka. Dan mereka mengisi kehidupan mereka dengan hal-hal yang berguna. Terlebih lagi mereka mengisi kehidupan mereka dengan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Haleluya. Kalimat pergunakanlah waktu yang ada. Waktu di sini kalau di dalam bahasa aslinya dipakai kata kairos. Kairos ini adalah waktu yang ada, yang tidak akan pernah terulang kembali. Dan kehidupan kita ini adalah kairos, ya. Kehidupan ini cuma satu kali dan tidak akan pernah terulang kembali, ya. Kita ada di dunia ini diberikan kesempatan untuk hidup, itu jam kehidupan kita ini tidak akan pernah bisa diulang kembali. Kalau kehidupan kita nggak bisa diulang kembali, penting sekali kita mengisi kehidupan kita secara benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita mengisi kehidupan kita dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita, supaya kita bisa mengenapi tujuan dan rencana Allah dalam hidup kita. Nah, orang kaya ini gagal menggunakan kairos, ya, menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidupnya selama dia ada di dunia ini, saudara. Sehingga pada akhirnya ketika dia sadar, semuanya udah terlambat. Dia udah mati dan dia sudah berada di Hades, di alam maut, saudara. Dia terlambat untuk percaya kepada kesaksian para nabi dan kesaksian Musa. Dia terlambat untuk percaya kepada Tuhan dan mengikut Tuhan, saudara. Kita bisa lihat itu di dalam ayat 28-29. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian ini. Jadi orang kaya ini, dia sadar ketika dia berada di Hades, dia berada di alam maut, dia baru sadar. Ya, karena apa yang harus dialami saat itu karena dia tidak percaya kepada Tuhan, dan dia hidup sembarangan selama dia ada di dunia ini, saudara.
Dan dia mulai teringat kepada 5 orang saudaranya yang tinggal di rumah ayahnya, kata firman Tuhan. Dia tidak mau kelima orang saudaranya ini mengalami hal yang sama seperti yang dia alami. Ya, dia tidak mau kelima orang saudaranya ini akhirnya bersama-sama dengan dia di Hades, saudara. Dan dia minta kepada Bapak Abraham untuk mengirim Lazarus untuk memberitahukan kepada mereka. Tetapi itu sudah terlambat, saudara. Ya, orang yang sudah mati tidak bisa kembali ke alam orang hidup, nggak bisa, saudara. Ya, jadi orang ini sudah terlambat untuk percaya kepada Tuhan. Karena kalau kesempatan untuk percaya kepada Tuhan, kesempatan untuk mengikuti Tuhan, kesempatan untuk melakukan setiap firman Tuhan, itu pada waktu kita ada di dunia ini, saudara. Kalau kita hidup secara sembarangan, kita hidup secara semau-maunya kita, ya maka kita akan menghadapi konsekuensi dari setiap apa yang kita lakukan selama kita ada di dunia ini. Saudara, yang kedua, orang kaya ini juga terlambat untuk mengasihi sesamanya. Ya, dia terlalu sibuk dengan kehidupannya sendiri. Dia menjadi orang yang egois, yang terlalu mementingkan dirinya sendiri. Ya, dia tidak menolong ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, saudara, penting sekali dalam kehidupan kita untuk hidup di dalam kasih. Ya, kita ada di dunia ini untuk menjadi perpanjangan tangan daripada Tuhan, untuk menyatakan kasih Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Ya, untuk mempedulikan orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Kita tidak disuruh untuk hidup egois, untuk hidup memuaskan diri kita sendiri. Ya, nah orang kaya ini seperti itu pada waktu dia hidup. Dia nggak peduli sama orang lain. Yang penting dia senang. Yang penting dia bersukaria. Ya, yang penting dia punya uang, ya, dia kaya buat dia diri sendiri aja, ya. Tetapi dia nggak peduli dengan kehidupan orang lain yang ada di sekitar dia. Saudara, kita ada di dunia ini untuk orang lain juga, saudara. Ya, kita harus jadi berkat, harus jadi saksi Tuhan, supaya orang-orang bisa melihat kehidupan Kristus melalui hidup kita. Kalau kita udah mati, baru kita menyadari tentang hal ini, semua itu udah terlambat, saudara. Ya, kalau kita udah mati baru kita berpikir, aduh bagaimana ya, saya harus jadi berkat nih, saya harus mengasihi, saya harus menolong orang-orang. Udah terlambat, saudara. Kita lakukan itu pada waktu kita masih hidup, pada waktu kita masih ada di dunia ini. Amin. Haleluya. Yang ketiga, orang kaya itu terlambat untuk menginjil, saudara. Pada waktu dia ada di dunia ini, dia tidak punya waktu untuk menginjil. Ya, dia juga udah nggak percaya sama Tuhan. Dia nggak punya waktu untuk menginjil. Ya, waktu sudah mati baru dia berpikir untuk menginjil, saudara. Dia berpikir, aduh saya harus bagaimana dengan kelima saudara saya. Dia berpikir ada orang-orang yang sama juga seperti dia, yang tidak mengenal Tuhan dan hidup semau gue selama mereka ada di dunia ini. Yang hidup secara sembarangan, yang tidak memperhatikan bagaimana kehidupan mereka selama mereka ada di dunia ini. Dia berkepikiran itu. Dan dia berpikir, aduh, orang ini harus mendengar tentang Injil. Mereka harus mendengar bahwa ada tempat yang seperti ini, sehingga mereka bisa percaya kepada Tuhan. Tetapi, saat itu sudah terlambat, saudara. Dia sudah berada di Hades, dia sudah mati, saudara. Ya, mau menginjil juga udah nggak bisa. Ya, karena dia udah mati, ya. Jadi penginjilan itu pada waktu kita ada di dunia ini, saudara. Amin, ya. Pada waktu ada di dunia ini kita juga harus memperhatikan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Karena di dunia ini ada begitu banyak orang yang belum kenal Tuhan. Begitu banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, tugas dari gereja Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan daripada Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk memperkenalkan Yesus kepada dunia ini. Supaya dunia ini boleh menjadi percaya kepada Tuhan. Ya. Dan di dalam cerita ini juga mengajarkan kepada kita bahwa antara orang yang sudah mati dan orang yang masih hidup tidak bisa saling berkunjung atau berhubungan satu dengan yang lain. Yang pertama, orang-orang mati mereka akan dibawa langsung
ke alam yang lain, atau akan dibawa langsung ke Hades atau ke Firdaus, saudara. Ya, pada waktu orang mati dia tutup mata, dia langsung dibawa ke Hades, dibawa ke Firdaus, saudara. Jadi tidak ada waktu lagi untuk jalan-jalan di dunia ini, saudara. Makanya tidak ada 3 hari, seminggu, 40 hari. Ada orang yang berkata, oh kalau masih sekian hari, orang itu rohnya masih jalan-jalan di dunia ini. Nggak ada seperti itu. Firman Tuhan tidak berkata seperti itu. Firman Tuhan menjelaskan, sesudah Lazarus mati langsung dibawa ke Firdaus. Ya, sesudah orang kaya ini mati, langsung dia dibawa ke alam maut, ke Hades. Ya, yang kedua, sesudah kematian, orang mati yang ada di Hades tidak bisa berkunjung ke Firdaus. Demikian juga sebaliknya, saudara. Karena ada jurang yang tidak terseberangi yang memisahkan mereka, saudara. Demikian juga orang yang sudah mati, yang berada di Hades dan yang berada di Firdaus, tidak bisa berkunjung ke dunia orang yang masih hidup, saudara. Kita bisa baca ayatnya di dalam Lukas 16 ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Saudara-saudara, kita menjelaskan ada jurang yang tak terseberangi, yang memisahkan antara orang-orang yang berada di Hades dan orang-orang yang berada di Firdaus. Jadi nggak mungkin mereka bisa saling berkunjung satu dengan yang lain. Demikian juga orang-orang dari kedua tempat ini, mereka tidak bisa mengunjungi orang-orang yang masih hidup di dunia ini. Jadi kalau kita suka dengar ada orang-orang yang dikunjungi oleh orang yang sudah mati, ya, atau kita sebut roh-roh yang gentayangan di dunia ini. Nggak ada yang namanya roh-roh yang gentayangan, roh-roh orang mati yang gentayangan, saudara. Kalau ada orang yang menampakkan diri seperti orang yang kita kenal, ya misalnya orang-orang yang kita kasih yang mungkin udah meninggal, misalnya itu orang tua kita, kakek kita, nenek kita, itu bukan orang tersebut, saudara. Itu adalah iblis yang menyerupai orang tersebut, saudara. Karena orang itu nggak mungkin lagi bisa berhubungan dengan dunia orang yang hidup, ya. Ada satu cerita, ya, jemaat di tempat kami. Jadi istrinya baru meninggal, saudara. Dan dia datang, dicerita kepada istri saya, ya, bahwa tiba-tiba istrinya datang ke rumah mereka. Ya, dia lihat istrinya ada di rumah mereka, saudara. Lalu dia tanya, saya harus berbuat apa kalau ini terjadi? Ya. Lalu Pastor Desi bilang sama dia, kalau engkau lihat itu adalah istrimu, itu bukan istrimu, itu iblis yang menyerupai istrimu. Jadi doa aja kalau lihat kayak gitu, usir di dalam nama Yesus dan suruh jangan kembali lagi. Lalu jemaat ini melakukan hal itu, dan sampai saat ini istrinya nggak pernah datang lagi, karena memang itu bukan istrinya, saudara. Ya, itu adalah roh iblis yang menyerupai istrinya. Ya, jadi setan pun bisa menyamar jadi malaikat terang, apalagi cuma menyamar jadi manusia, bisa, saudara. Ya, jadi kalau terjadi hal seperti ini, Anda udah tahu apa yang harus Anda lakukan. Kalau Anda melihat ada orang-orang yang sudah mati, tiba-tiba Anda lihat itu berkunjung, itu bukan orang tersebut, itu adalah iblis yang menyerupai orang tersebut. Diusir aja, saudara. Anda mempunyai kuasa, mempunyai otoritas untuk mengusir roh jahat. Amin. Haleluya. Selanjutnya kita bisa baca dalam ayat 30 sampai 31. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang dari antara orang mati, jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara, orang kaya ini sesudah dia berada di Hades dan dia mengalami penderitaan di sana karena dia disiksa di sana, saudara. Baru di situ dia sadar betapa pentingnya
penginjilan. Betapa pentingnya orang harus mengenal Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, untuk hidup benar di hadapan Tuhan, supaya nggak datang ke tempat di mana dia berada pada saat itu. Oleh karena itu dia meminta kepada Abraham untuk menyuruh Lazarus ya pergi ke dunia orang hidup untuk kasih tahu kepada 5 orang saudaranya supaya bertobat. Ya, tetapi kita lihat respon daripada Abraham. Abraham menolak, ya. Abraham menolak dengan alasan di dunia ini ada bagi orang-orang yang hidup di dunia ini ada orang yang akan memberitakan kepada mereka. Ya, kita bisa lihat di dalam Lukas 16 ayat 29. Coba kita lihat lagi sekali lagi. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jadi orang-orang yang masih ada di dunia ini, ada orang-orang yang akan memberitakan tentang kesaksian para nabi dan kesaksian Musa. Ini berbicara ada hamba-hamba Tuhan yang akan berbicara tentang firman Allah, tentang pentingnya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang akan menginjil, saudara. Dan itu pun adalah tugas dari kita semua, saudara. Tadi saya sudah sampaikan, ya, itu adalah tugas dari gereja Tuhan untuk menjadi perpanjangan dari tangan daripada Tuhan untuk memberitakan Injil di dunia ini. Jadi Abraham berkata ada orang-orang yang akan memberitakan tentang hal itu. Ya, itu bukan urusan dari orang yang sudah mati, tapi orang-orang yang masih hidup, mereka akan memberitakan tentang hal itu. Tetapi orang kaya ini tetap mendesak Abraham dengan berkata, kalau ada orang yang bangkit dari kematian dan pergi kepada orang-orang yang masih hidup dan kasih tahu kepada mereka, pasti mereka akan bertobat. Kita bisa baca itu dalam Lukas 16 ayat 30. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Jadi si orang kaya ini kayaknya dia yakin banget kalau hal itu terjadi, maka pasti orang-orang di dunia ini akan bertobat. Kalau didatengin sama orang yang sudah mati itu, ya, dan menginjili mereka, pasti orang-orang itu akan bertobat. Kita akan lihat jawaban Abraham tentang hal ini. Ayat 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ya, jadi dari jawaban Bapak Abraham ini kita bisa melihat, ya, Abraham berkata, walaupun ada orang yang datang dari dunia orang mati, bangkit dari dunia orang mati dan memberitakan tentang kesaksian ini, tetap aja kalau orang yang memang nggak mau bertobat, dia nggak akan mau bertobat juga, saudara. Ya, artinya apa sih? Artinya sebagai orang percaya jangan melandaskan iman dan kepercayaan kita terhadap mujizat, ya. Kalau berbicara tentang orang yang sudah mati dan dia bangkit kembali, ya, ini berbicara tentang mujizat, saudara, ya, hal-hal yang nggak mungkin terjadi, ya. Tadi saya sudah katakan nggak mungkin orang yang sudah mati dia bisa datang ke dunia orang hidup. Ini nggak mungkin terjadi. Kalau kita lihat kehidupan bangsa Israel, ya, mujizat apa yang Tuhan tidak lakukan dalam kehidupan mereka? Benar? Mulai dari mereka di tanah Mesir, ketika mereka hendak keluar dari sana, di mana Tuhan membuat tula-tula atas orang Mesir, sehingga akhirnya Firaun harus mengizinkan mereka keluar dari tanah Mesir. Begitu banyak tula yang dilakukan, itu adalah mujizat Tuhan, hal-hal yang nggak mungkin bisa terjadi di tanah Mesir, saudara. Dan ketika mereka di padang gurun dan harus berhadapan dengan Laut Merah, saudara. Dan Tuhan membuat mujizat yang spektakuler dengan membelah Laut Merah, saudara. Wah, luar biasa. Ya, ini spektakuler. Dan begitu banyak mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidup bangsa Israel. Ya, mereka bisa makan mana yang turun dari langit. Ya, bisa tiba-tiba makan daging, burung-burung datang sendiri ke mereka. Wah, ini luar biasa. Mereka lihat begitu banyak mujizat yang spektakuler. Tapi apakah mereka percaya kepada Tuhan? Enggak, saudara. Bahkan sebagian dari mereka tuh dibinasakan di padang gurun karena ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Padahal udah lihat mujizat.
Ya, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kalau kita mau percaya kepada Tuhan, kita mau percaya bukan karena ada mujizat atau tidak ada mujizat, saudara. Ya, kalau kita mau percaya kepada Tuhan, mari kita mau percaya karena kita benar-benar mau melakukan firman Allah. Kita mau melandaskan iman kita kepada setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, ini baru benar, saudara. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Ya, pada waktu kita mendengarkan firman, ya, kita menjadi percaya kepada Tuhan. Amin. Saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Saya berharap dengan apa yang saya sampaikan pada hari ini, kita bisa mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita sesudah kita mati, dan kemana kita akan pergi sesudah kita mati. Sehingga kita nggak perlu takut lagi menghadapi apa yang namanya kematian. Dan selama kita hidup di dunia ini, mari kita mengisi kehidupan kita dengan benar. Kita memperhatikan cara hidup kita, memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Kita nggak jadi orang yang bodoh, tapi kita mau menjadi orang yang bijaksana, yang tahu mempergunakan waktu-waktu yang ada yang Tuhan berikan di dalam hidup kita dengan bijaksana. Dan kita juga mau mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, perlu ada kasih, saudara. Ya, kita perlu ada belas kasihan kepada orang-orang yang juga belum mengenal Tuhan. Karena kita tahu kalau orang-orang belum mengenal Tuhan, kemana mereka akan pergi kalau mereka mati. Jadi itu adalah tugas dari gereja Tuhan untuk memberitakan Injil, saudara. Memberitakan Injil bukan hanya tugas dari penginjil-penginjil, tugas dari hamba Tuhan, tugas dari pendeta, tapi tugas dari kita semua. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 28, amanat agung daripada Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Dia berkata, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ini adalah tugas dari gereja Tuhan. Haleluya. Ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kiranya bisa memberkati kehidupan kita dan membukakan pengertian tentang apa yang terjadi sesudah kita mati. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.